Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa Pitagoras itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya soalnya bisa kalian baca pada buku LKS halaman 11 ya. Nah, di sini Bapak mungkin akan menjelaskan 3 soal saja ya. Nah, jadi bukunya seperti ini ya, kalian bisa nanti cari di toko-toko buku terdekat. Oke, langsung saja ya, kita bahas dari soal yang nomor 10 terlebih dahulu. Nah, kita baca dulu soalnya. Nah, jadi ya biasanya ya soal berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya soal cerita ya. Nah, contohnya seperti yang ada di nomor 10 ini. Kita baca dulu. Sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Nah, jadi ada tiang tuh berdiri di atas permukaan tanah. Kemudian seutas tali dikaitkan pada ujung atas tiang ya, yang kemudian dihubungkan pada sebuah patok di tanah. Nah, jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok 17 meter gitu, dan jarak patok ke tiang 8 meter ya, maka tinggi tiang adalah berapa meter. Nah, ini ya kita agak sulit kan membayangkannya ya, ataupun hanya dengan melihat kata-kata itu agak sulit, maka harus kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi tulis ya nomor 10. Nah, jadi itu tadi ada tiang ya. Nah, ada tiang. Nah, tiang ini anggap aja tiang lah. Nah, ini tiang. Tiangnya gini deh. Ini harusnya lurus ya. Nah, ini tiang. Kemudian ya ada patok nih di sini. Nih ada patok. Nah, anggap aja patoknya gini gitu kan. Kemudian antara ujung tiang ya itu ke patok dibuat tali kan ya tadi. Nah, dibuat seutas tali katanya. Nah, udah. Nah, gitu. Kemudian ada jarak antara tiangnya dengan tali. Nah, ini jarak ini. Nah, gitu. Oke, dari sini saja kita melihat bahwa ya ini membentuk segitiga ya, siku-siku nantinya di sini siku-sikunya. Nah, kita baca ulang soalnya. Nah, jadi jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok 17 meter. Nah, jadi panjang talinya ini 17 meter katanya. Gitu. Dan jarak patok ke tiang 8 meter. Jadi jarak patok ini ya ke tiang ini 8 meter. Jadi 8 meternya di sini. Nah, gitu. Apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan itu di situ tinggi tiangnya ya. Nah, tinggi tiang. Oke. Nah, kita kan tidak tahu tinggi tiang itu berapa ya. Nah, kita misalkan aja dengan huruf tertentu, misalnya kita misalkan dengan A ya, boleh. Nah, dengan A gitu. Karena kita tidak tahu ya, kita misalkan dengan variabel. Nah, kemudian kita jawab aja langsung ya. Jawab. Ini tentunya menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena dia bentuknya segitiga siku-siku. Dan yang dicari adalah salah satu panjang sisi siku-sikunya. Nah, oleh karena itu nanti rumusnya adalah A pangkat 2 ya sama dengan 17 meter pangkat 2 dikurang 8 meter pangkat 2. Nah, jangan sampai kebalik ya. Jadi tulis terlebih dahulu ininya yang sisi atau panjang sisi miringnya. Dan dalam kasus ini panjang talinya ya. Nah, kemudian kita tulis A pangkat 2 17 meter pangkat 2 berapa tuh? 289 kan ya. Nah, jadi 289 meter. Nah, oh nggak pakai akar kan ya. Jadi kita langsung tulis aja 289. Nah, gitu. Nah, cari lagi 8 meter pangkat 2 berapa? 8 ke 8 64. Jadi 64 meter pangkat 2. Oke. Nah, kalian tidak mesti ini ya, tidak mesti harus menuliskan ininya, apa namanya? Meternya ya. Boleh saja nanti di akhir dari jawabannya baru dituliskan meternya boleh. Nah, kemudian ya tulis lagi pangkat 2 sama dengan, nah ini dikurang ya, 289 dikurang 64 berapa tuh? 225 kan ya.
Nah, 225 meter pangkat 2. Nah, ini diakarkan. Jadi A sama dengan akar 225 meter pangkat 2. Nah, gitu. Berapa akar 225? Jawabannya itu 15. Nah, gitu. Nah, jadi 15 ya. Karena 15 kali 15 atau 15 pangkat 2 kan 225. Nah, maka nanti jawabannya 15 meter. Nah, gitu. Jadi buat aja kesimpulannya. Jadi tinggi tiang tersebut adalah ya 15 meter. Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban dari soal nomor 10. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke soal nomor 11 ya. Nah, ini ada di LKS halaman 12 ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini soalnya kita baca ya. Sebuah kapal ya, berlayar sejauh 45 km ke arah timur ya. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah Ini sama harus kita gambar dulu ya. Dan yang pastinya kita harus tahu timur itu kemana, kemudian utara itu kemana. Nah gitu. Kalau anak pramuka biasanya tahu nih ya, timur, barat, utara, selatan harus tahu tuh. Nah kita lanjut nomor 11 tadi ya. Jadi gini gambarnya ya, kan sebuah kapal berlayar ya, sejauh 45 km ke arah timur. Nah, timur kan ke arah kiri, kanan ya. Nah kanan kan. Nah jadi ini ada kapal nih. Nah kapal, anggap aja ini kapal ya. Nah kapalnya ke arah timur katanya. Nah gitu, ke arah timur berapa? 45 ya, 45 km ya, 45 km. Terus apa? Dia ke arah ke arah mana lagi nih? Ke arah utara ya. Dia belok ke arah utara katanya, 60 km. Utara, ke atasnya berarti kan ke atas itu. Nah, utara. Berapa katanya itu? 60 kilometer. Nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, kali kamu langsung buat saja ininya, garis bantunya. Nah, garis ininya diperpanjang ya dari kapal ke tempat tujuan akhirnya. Nah, gitu. Ditanyakan apa? Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, nah jarak terpendek itu maksudnya apa? Yaitu dari sini ke sini. Nah, itu jarak paling pendek gitu. Oke, kalau sudah ya seperti ini, kita tulis dulu ya, ditanyakan itu ya apa? Ditanyakan jarak terpendek ya kan ya. Nah, jarak terpendek yang ditanyakan. Nah, jawab misalkan dulu ya ini. Nah, kita misalkan aja dengan J gitu kan ya, jarak terpendek tadi kan ya. Nah, udah. Maka nanti rumusnya, nah ini kan kita nyari sisi miring ya. Kalau nyari sisi miring ya dan ada di dalam segitiga siku-siku pakai Pitagoras, nanti kuadrat sisi siku-sikunya ditambahkan. Nah, jadi nanti rumusnya J pangkat 2 sama dengan ya, langsung saja kalian boleh juga tanpa nuliskan kilometernya boleh. Misalnya gini, 45 pangkat 2. Nah, gitu boleh. Ditambah 60 ya pangkat 2. Nah, tulis. Oke. Berapa tuh? 45 pangkat 2. Nah, dihitung ya. 45 pangkat 2 itu nanti hasilnya 2025 ya, 2025. Nah, gitu. Udah. Kemudian lanjut 60 pangkat 2 ya, 3600 kan ya, 3600. Nah, udah ditambahkan dulu nih ya, ditambahkan. Jadi nanti J pangkat 2 sama dengan ya, ini 5625 ya, 5625 diakarkan. Nah, jadi akar 5625 ya. Tuh berapa? Akar dari 5625 yaitu 75. Nah, gitu. Jadi nanti jawabannya 75. Buat kesimpulannya ya supaya lebih lengkap ya. Jadi jarak terpendek
yang dilalui kapal ya adalah 75 km. Jangan lupa gunakan kilometernya. Nah, gitu. Nah, jadi itu untuk jawaban nomor 11. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ya, satu contoh lagi nomor 12. Nah, kita baca dulu soalnya. Ini soalnya ya. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 30 km. 36 km. Jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir adalah, nah ini sama juga ya kayak nomor 11. Jadi ya kita ini ya, mungkin Bapak jelaskan barat, timur, utaranya dulu ya. Nah, jadi gini kan ya. Oke. Nah, jadi di sini utaranya di atas kan ya. Nah, utara, selatan, timur, ya, barat. Nah, gitu. Tadi katanya kapalnya kemana? 15 km ke arah utara katanya. Nah, utara kan ke atas berarti itu. Nah, jadi titik awalnya di sini. Nah, kapalnya itu aslinya di sini. Nah, gitu. Kemudian ya, dia kan ke utara tuh, ke atas kan. Nah, udah ke atas dia. Dah gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian berbelok ke arah barat. Nah, barat itu kemana? Nah, ke kirinya kan. Tulis ke kirinya. Nah, sudah mentok sampai sini ya. Nah, gitu. Nah, yang ditanyakan ya jarak dari titik awal. Nah, jadi dari titik awal ke titik akhir. Awalnya kan di sini nih. Akhirnya di sini. Nah, kita buat aja garis. Nah, gitu. Ini siku-siku juga. Nah, kita buat angka-angkanya tadi ya. Nah, tadi dari sini kan 15 ya. 15 km. Kemudian pas belok ke barat tadi 36 km ini ya. Ini angka-angkanya. Nah, 36, 15. Nah, yang ditanyakan ini ya, kita misalkan aja lagi dengan X. Nah, boleh X gitu. Oke, kalau sudah ditulis X gitu, ini kan segitiga siku-siku tuh ya. Nah, kita gunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras. Nah, kita nyari sisi miring, berarti nanti ditambah ya. Maka nanti jawabannya ya ditanyakannya tadi ini ya. Jarak titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Tadi kita misalkan X aja ya. Nah, ini. Maka nanti jawab ya X kuadrat sama dengan, langsung aja 15 kuadrat gitu kan, tambah 36 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 15 kuadrat berapa? 225. Nah, gitu. 36 kuadrat hasilnya 1296. Nah, seperti itu ya. Yang penting kalian banyak latihan dalam melakukan perkalian ya. Nah, insya Allah nanti lancar. Nah, kemudian ditambahkan 225 ditambah dengan 1296. Hasilnya nanti kita hitung 1521. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal kita akarkan. Jadi akar dari 1521 ya, yaitu adalah 39. Nah, kenapa? Karena 39 dikali 39 tuh hasilnya 1521. Nah, kalian bisa lagi kalau masih bingung terkait dengan akar, bisa kalian pelajari lagi di materi kelas 4 SD. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ya, jadi kita tulis dulu kesimpulannya. Jadi ya, jarak titik awal ya keberangkatan kapal ya ke titik akhir ya, ini kapalnya sampainya di sini tadi ya. Nah, tuh anggap aja kapal gitu ya. Nah, titik akhir ya adalah
39 km. Jangan lupa tuliskan kilometernya. Nah, begitu saja. Oke. Nah, itulah 3 contoh ya penyelesaian masalah teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa Pitagoras itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa nanti coba soal-soal yang lain ya. Nah, soal-soal yang lain ataupun soal yang nanti Bapak berikan. Oke, jika ada yang masih belum dipahami silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Bapak jelaskan kembali atau kita bahas lagi di video yang lain. Sekian di pertemuan kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.